Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan ya, Bu Heni. Sebenarnya apa yang ingin Ibu inginkan sekarang begitu ya? Karena kan memang sudah Putri sudah meninggal dunia, tetapi pihak rumah sakit tidak mau mengakui seperti ini kesalahannya. Iya, seperti tadi Bapak Pingaldo bilang sih, kita tetap pengen mereka tuh mengakui kalau memang ditemukan kalau mereka tuh melakukan kelalaian, dan berharap kejadian ini nggak terulang lagi gitu loh, Mbak. Karena kan kasihan anak-anak, harusnya mereka punya masa depan. Ibu-ibu harusnya masih bisa bermain bersama anaknya, tapi itu waktu-waktu yang itu direnggut dari mereka gitu. Sekarang kayak saya harusnya malam-malam gini ngasih ASI sama dia, atau saya ganti popoknya gitu loh. Nah itu udah nggak saya lakukan lagi kan, Mbak. Jadi selama 6 jam di rumah sakit itu benar-benar nyaris tidak ada perawatan apa-apa, Bu? Perawatannya itu kan mereka melakukan pompa itu loh, Mbak. Kan harusnya kan selangnya itu kalau menurut dokter Iren itu, selang itu kan dia dipasangin selang itu harusnya disambungkan ke alat yang ada di picu. Hanya ada di picu juga. Tapi karena saya belum masuk picu, itu mereka melakukan pompa manual gitu, Mbak, pakai tangan. Nah, selama kemudian beradu argumentasi itu, ya sudah ditinggal saja begitu, Ibu, dengan admin itu tidak tetap dengan pendirian harus itu, kemudian ya sudah di luar begitu saja, tidak bertemu putrinya lagi, Ibu, di luar saja mengurus. Kadang saya ketemu, saya masuk, saya lihat pada saat itu sih dia lagi pompa itu dia lagi begini-gini aja gitu. Saya nggak tahan gitu kan, saya pikir ini gimana caranya supaya buru-buru dia ditangani, dipicu. Nah saya udah telepon ke rumah sakit gitu loh, Mbak. Ngubungin teman-teman juga, tolong bantu cariin. Terus suami juga telepon keluarga gitu, biar bantu kita juga. Sebenarnya kan resiko, Mbak, mindahin anak seperti itu. Jadi sebenarnya kami berdua sih berpikiran taruh di situ dulu lah, masuk picu situ dulu. Kalau memang sudah stabil, kami akan cari rumah sakit yang ada picunya gitu loh. Apalagi tidak ada info ya bagaimana kondisi sebenarnya bayi itu ya. Tiba-tiba dipanggil sudah dalam keadaan kritis. Sangat begitu. Kritis. Seperti apa kondisinya ketika Ibu dipanggil itu, bayi Deborah? Oh, itu dia badannya itu udah pucat. Anak saya kan putih, Mbak, tapi putihnya itu ketika di situ itu putih pucat banget gitu loh. Terus tangannya juga udah dingin. Gitu. Kira-kira pastinya sudah berapa lama mengalami proses itu sebenarnya yang Ibu tidak ketahui itu sebenarnya? Nggak bisa, kan kita nggak bisa stay di situ, Mbak. Pasti saya cuma nyolong-nyolong 1 menit ngeliat dia gitu. Terus disuruh keluar lagi, Bu di luar aja ya gitu. Jadi saya nggak bisa lama-lama di situ juga, Mbak. Jadi ini Pak Sinaga, apa upaya yang dilakukan ini, Pak, ya? Kan tadi itu kalau kemudian pihak rumah sakit malah mengeluarkan press release yang seperti itu, ini menunjukkan bahwa memang tidak mengakui kesalahannya gitu. Iya, memang tadi saya sampaikan di KPAI bahwa ini sebenarnya saya bukan menyuarakan suara Ibu Deborah, tapi suara Indonesia, suara rakyat Indonesia yang fenomena gunung es, ya, banyak sebenarnya di bawah permukaan kejadian seperti ini, tapi ini puncak mendapat sorotan publik. Nah, saya ingin sebenarnya Rumah Sakit Mitra Keluarga ini mengakui kelalaiannya, minta maaf, lalu mendeklarasikan komitmen bahwa seluruh jaringannya akan memastikan tidak ada lagi terulang peristiwa Deborah yang seperti ini. Dan pemerintah, saya mendesak dan menyerukan agar melakukan fungsinya sebagai regulator untuk memastikan apabila ada rumah sakit yang lalai diberikan sanksi yang keras. Dan tidak mudah seperti kayak Kepala Dinas Kesehatan DKI hari ini. Mereka secara sepihak memanggil Rumah Sakit Mitra Keluarga. Mengapa tidak memanggil kami sebagai korban? Saya melihat Kepala Dinas Kesehatan DKI ini seperti juru bicara daripada Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dia katakan Rumah Sakit Mitra Keluarga tidak melakukan kesalahan. Ini apa ini maksudnya ini seperti itu? Jadi gitu upaya apa saja, Bu, yang sudah dilakukan selain ke KPAI ya, Ibu ya? Kemana lagi, Ibu? Sudah ke Dinas Kesehatan juga? Hari Jumat kami sudah ke Balai Kota DKI karena kan
Rumah Sakit Kalideres itu kan wilayahnya di DKI, Mbak. Saya udah ke stafnya Pak Jarod memberikan pengaduan saya gitu loh. Terus responnya seperti apa? Responnya kemudian saya berhubungan dengan Ibu BK. Ibu BK berjanji akan melakukan penyelidikan. Kalau memang terbukti mereka melakukan kesalahan, mereka akan memberikan peringatan keras gitu. Sementara dari KPAI seperti apa responnya, Bu? Respon mereka sih positif, Bu, ya. Tapi langkah-langkah yang akan mereka ambil sih saya kurang paham ya, Mbak, kalau masalah-masalah seperti itu. Baik, kita harus break lagi ya. Kita akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.